Halo penonton, inilah pihak-pihak yang diam-diam membenci Malaysia. Siapa aja ya kira-kira? Sesungguhnya konflik antar etnis Rohingya dengan penduduk asli Myanmar sudah terjadi pada akhir abad ke-18 ketika Inggris datang dan menjadikan Myanmar sebagai koloninya. Kondisi makin memanas ketika Myanmar menghubung-hubungkan Muslim Rohingya dengan isu terorisme Islam yang membuat umat Buddha Myanmar khawatir negaranya akan diambil alih. Kekhawatiran itu seakan menjadi nyata ketika muncul kelompok militan seperti Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA yang kerap melancarkan serangan balik terhadap pasukan keamanan Myanmar. Keberadaan militer ARSA tersebut kemudian dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan represif terhadap seluruh etnis Rohingya. Bentuk kekerasan pemerintahan militer terhadap etnis Rohingya di Myanmar mulai dari pemerkosaan, penganiayaan, pembakaran desa dan pembunuhan, termasuk terhadap anak-anak. Hal itulah kemudian yang menjadi alasan mengapa etnis Rohingya di Myanmar kabur ke banyak negara untuk mencari dan meminta perlindungan. Diketahui, sebagian besar etnis Rohingya melarikan diri ke beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia. Negara-negara dengan mayoritas etnis Melayu tersebut telah menjadi tujuan favorit bagi warga Rohingya untuk menemukan kehidupan yang lebih baik. Bahkan di Aceh, etnis Rohingya diterima secara terbuka. Betul. Di Malaya itulah. Hanya dia itulah. Bang dari Aceh yang terima. Ya hanai mantu di pemerintah. Mentagumbu melemok tepo. Mabi kawayan. Akan tetapi harapan mereka mendapat perlindungan sirna setelah pihak khususnya Malaysia menolak kedatangan para pengungsi-pengungsi tersebut. Banyak alasan yang melatari penolakan Malaysia untuk menerima pengungsi Rohingya. Malaysia menolak pengungsi Rohingya antara lain karena jumlahnya yang terlalu banyak dan asal mereka yang terlalu dekat dengan negara Malaysia. Bahkan Malaysia sigap menolak perahu dan menahan ratusan pengungsi Rohingya. Situasi tersebut terjadi karena meningkatnya kemarahan warga Malaysia sendiri terhadap orang asing lantaran dituduh menyebarkan virus ketika pandemi corona melanda dan tentunya menghabiskan dana negara. Perbedaan etnis Rohingya bisa menjadi faktor keengganan Malaysia pada akhirnya untuk membantu kelompok yang disebut PBB sebagai orang-orang yang paling teraniaya di dunia itu. Tak seperti dengan Indonesia atau Thailand yang kita kenal budayanya, mereka berbeda. Ini bukan rasisme dan kefanatikan, tapi memang faktanya Malaysia tidak memiliki rasa kedekatan atau keakraban dengan mereka. Begitulah kira-kira kata pejabat Malaysia. Aksi penolakan yang dilakukan Malaysia tentu menambah kesedihan etnis Rohingya yang berpotensi juga melahirkan kebencian terhadap negeri jiran itu di masa mendatang. Bahkan etnis Rohingya juga dituduh memanfaatkan kebaikan hati Malaysia yang sebelum-sebelumnya memang sering membantu. Brunei Darussalam juga besar kemungkinan membenci Malaysia secara diam-diam. Hal itu didasari perebutan perbatasan kedua negara. Salah satunya daerah Limbang yang pada akhirnya Malaysia tetap menganggap daerah ini sebagai miliknya. Hal itu ditandai oleh penandatanganan The Exchange of Letters pada 16 Maret 2009 oleh Sultan Hassan Bolkiah dan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Lebih dari itu, perselisihan juga terjadi di perairan. Berdasarkan zona ekonomi eksklusif, wilayah Brunei melingkupi perairan selatan Borneo. Namun di tahun 1979, justru Malaysia mengeluarkan batas teritorial yang merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif milik Brunei. Negara-negara ini juga pernah terlibat konflik di tahun 2003. Kapal perang Brunei mengusir kapal pengolah minyak dari tempat mereka. Sebagai balasan, Malaysia mengirim angkatan laut untuk memblokade kapal perang Brunei. Brunei semakin sering melakukan patroli hingga tidak ada lagi kapal menggali minyak di wilayahnya. Hubungan Korea Utara dan Malaysia memanas pada 2021. Pemerintah Korut memutuskan hubungan diplomatik dengan negeri jiran. Kementerian Luar Negeri Pyongyang mengatakan pemutusan hubungan ini akibat dari ekstradisi Malaysia atas seorang warga Korut ke Amerika Serikat awal Maret 2021.
North Korea says it will cut off diplomatic relations with Malaysia for ordering the extradition of one of its nationals to the United States to face money laundering charges, pinning Washington as the backstage manipulator. Langkah ini disebut pemerintah korut sebagai kejahatan yang tidak dapat diampuni, yang dilakukan di bawah kepatuhan buta terhadap tekanan AS. Korea Utara juga menuduh Malaysia bekerja sama dengan AS dalam mengekstradisi pengusaha yang berasal dari negaranya. On March 17, the Malaysian authority committed the unpardonable crime. In the end of the possibly delivering the innocent citizen of the DPRK to the United States by having charged him with criminal. Pengadilan Malaysia melakukan ekstradisi terhadap seorang pria warga negara korut bernama Moon Choi-myung ke Amerika Serikat terkait tuduhan pencucian uang. Moon ditangkap setelah AS menuduhnya melakukan pencucian uang melalui perusahaan-perusahaan dan mengeluarkan dokumen palsu untuk mendukung pengiriman ilegal ke korut. Moon menolak permintaan ekstradisi dengan alasan bahwa tuduhan itu bermotif politik. Setelahnya, kantor berita negara korut yaitu KCNA melaporkan Kementerian Luar Negeri Korut mengumumkan pemutusan total dukungan diplomatik dengan Malaysia. Korut mengatakan warga negaranya yang diekstradisi itu sebenarnya telah melakukan kegiatan perdagangan yang sah. Merespons sikap korut, pemerintah Malaysia memutuskan menutup kedutaan besarnya di ibu kota Pyongyang. Malaysia juga memerintahkan semua staf diplomatik di kedutaan Korea di Kuala Lumpur untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam sesuai dengan pasal 9 Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961. Jika ditelisik memang, akibat ekstradisi Malaysia ini, seperti tersirat adanya kebencian yang mendalam korut kepada negeri jiran. Hubungan dengan Malaysia sesungguhnya sangat menguntungkan bagi korut, terutama sebagai penyampai pesan kepada Korea Selatan dan Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Korea Selatan menggunakan hubungan geopolitik ini untuk berkomunikasi dengan Korea Utara mengenai masalah keamanan dan bantuan kemanusiaan secara tidak langsung melalui Malaysia. Begitu pula sebaliknya. Ditambah lagi Malaysia sebagai salah satu pusat utama ekonomi di Asia Tenggara, di mana Korea Utara diuntungkan dengan posisi itu karena dapat melakukan upaya perdagangan dengan kawasan-kawasan tersebut. Jika bukan karena kesal dan benci, korut tidak akan memutuskan hubungan menguntungkan ini.